Di lintasan kehidupan seorang pembalap, tak semua tikungan bisa ditaklukkan dengan gas penuh. Harapan besar untuk tampil penuh di Moto3 musim 2026 akhirnya kandas, hanya beberapa langkah sebelum garis start. Padahal, beberapa bulan sebelumnya, publik Malaysia sudah mulai bersiap merayakan kemunculan bintang mudanya di ajang dunia. Namun roda nasib berputar cepat. Sementara Hakim Danish kehilangan kursinya, sang rival lama, Veda Ega Pratama, justru melenggang sendirian ke kejuaraan Moto3, membawa harapan baru bagi Indonesia. Nama Hakim Danish sempat menjadi sorotan besar di Asia setelah performa solidnya di KTM Rookies Cup 2025. Ia mengakhiri musim di posisi 3 besar, bahkan mengamankan peluang besar untuk naik ke Moto3. Namun, seperti dalam setiap drama padek, realitas tidak selalu seindah rumor. Negosiasi yang tak berjalan mulus, hasil tes yang belum konsisten, serta persaingan ketat antar pembalap muda Eropa membuat kursi impiannya lepas begitu saja. Sementara itu, di sisi lain lintasan, Tasi yang mengantarkannya ke depan panggung dunia. Sementara Danish yang sempat diunggulkan kini menghadapi beban terlalu gila saat harus bersiap menghadapi Moto3 2026. Veda Ega, dari talenta muda ke jalur internasional. Veda Ega Pratama telah menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pembalap muda berbakat, ia pembalap yang siap untuk membuat loncatan. Di musim 2025, lewat Red Bull Rookies Cup, ia mencuri perhatian dengan hasil menonjol, termasuk menyalip banyak nama besar dan finish di depan rival-rival Eropa. Tak hanya hasil, sikapnya juga mendapatkan sorotan, rendah hati, fokus, dan tahu bahwa setiap lap adalah peluang. Kini, ketika pintu Moto3 terbuka untuknya, seluruh publik Indonesia bersiap menyambut pembalap muda yang membawa harapan besar bangsa. Hakim Danish, dinamika hebat, tapi beban yang membayangi. Di sisi lain lintasan, Hakim Danish yang sebelumnya tampil sangat kompetitif di Rookies Cup dan sempat jadi favorit naik ke Moto3 menghadapi situasi yang jauh lebih rumit. Media Malaysia bahkan menyebut beban yang harus ia pikul untuk musim 2026 sebagai terlalu gila. Beban tersebut datang dari berbagai sisi. Harapan besar bahwa ia akan menjadi bintang Malaysia, fakta bahwa rival-rivalnya berkembang cepat, dan tekanan untuk menunjukkan bahwa dirinya layak berada di kelas dunia. Ketika Veda melaju, Danish justru merasa seperti harus mempertahankan status, bukan sekadar naik kelas. Rivalitas tak sekadar lintasan. Menariknya, kisah ini bukan hanya tentang dua individu, tetapi tentang dua narasi yang berbeda. Veda Ega Pratama, naik dari background yang kurang unggul, namun dengan kerja keras, konsistensi, dan momentum, mulai mendapatkan tempat di level global. Hakim Danish Ramli, dari status unggulan di kawasan Asia, menuju panggung yang lebih tinggi dengan ekspektasi sangat besar, yang jika tak terkelola bisa menjadi beban yang menghambat. Di Red Bull Rookies Cup 2025, Veda pernah mengalahkan Danish dalam arti prestasi di belakang layar dan media. Perubahan posisi antar keduanya mulai terlihat dan menjadi titik balik penting. Tantangan besar yang mengintai. Beberapa aspek kunci yang kini harus dihadapi Danish dengan matang. Ekspektasi publik dan tim. Menjadi pembalap yang harus tampil bagus dari awal bukanlah beban ringan. Setiap sesi latihan, kualifikasi, dan balapan akan dinilai keras. Perbandingan dengan rival yang bersinar, sementara Veda menerima sorotan yang makin positif, Danish harus membuktikan bahwa ia tak hanya mengikuti arus, tapi memimpin, padahal beban mentalnya jauh lebih besar. Adaptasi ke level Moto3, mesin yang lebih cepat, persaingan yang lebih tajam, tekanan media dan tim yang lebih intens. Kesiapan fisik, mental, dan strategi akan diujikan lebih keras dibanding level sebelumnya. Seberapa penting momen ini untuk balap Asia Tenggara? Dengan Veda melaju ke kelas dunia, maka wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia mulai mendapat spotlight yang lebih besar di kejuaraan motor dunia. Danish yang berasal dari Malaysia juga menandakan bahwa kawasan ini punya banyak talenta, namun narasi sukses tidak selalu sama untuk semua. Kisah keduanya akan menjadi inspirasi dan pelajaran bagi pembalap muda, bahwa keberhasilan bukan hanya soal bakat, tapi soal kesiapan menyambut panggung besar dan menangani tekanan yang datang bersamaan. Kesimpulan. Dalam satu lintasan yang sama, dua kisah bertolak berbeda. Veda Ega Pratama melaju ke Moto3 dengan momentum dan harapan besar. Sementara Hakim Danish Ramli menghadapi beban besar yang bisa menjadi batu loncatan, atau justru hambatan jika tak ditangani dengan baik. Masih banyak yang harus dibuktikan oleh keduanya. Tapi satu hal jelas, musim 2026 di Moto3 akan menjadi panggung krusial, bukan hanya bagi mereka pribadi, tetapi juga bagi masa depan pembalap Asia Tenggara di kancah internasional.
setelah menutup tahun 2024 dengan prestasi luar biasa sebagai runner-up Red Bull Rookies Cup. Banyak pihak menaruh harapan besar padanya untuk tampil gemilang di ajang Junior GP, kompetisi yang dikenal sebagai pintu masuk menuju Moto3 World Championship. Namun, adaptasi dengan motor baru, karakter sirkuit yang beragam, serta tingkat persaingan yang semakin ketat membuat awal musim Veda tidak berjalan semulus yang diharapkan. Ia sempat kesulitan menemukan ritme dan menyesuaikan gaya balapnya dengan karakter mesin Honda NSF 250RW yang digunakan di ajang ini. Meski demikian, Veda tetap menunjukkan progres signifikan. Dalam beberapa seri terakhir, ia berhasil menembus zona poin secara konsisten dan kini menempati posisi ke-13 klasemen sementara dengan total 22 poin. Angka tersebut memang belum cukup untuk menempatkannya di papan atas, namun menjadi modal penting untuk menghadapi paruh akhir musim. Katalunya, lintasan teknis yang menjadi ujian sesungguhnya. Sirkuit Katalunya di Spanyol menjadi tantangan besar berikutnya. Dikenal dengan kombinasi tikungan cepat dan zona pengereman keras, trek ini menuntut presisi, keseimbangan, dan manajemen ban yang sangat baik. Veda sudah cukup familiar dengan lintasan ini sejak masa uji coba bersama AHRT pada awal musim. Dalam beberapa kesempatan, ia menunjukkan kecepatan yang kompetitif, terutama di sektor pertama dan ketiga lintasan yang menekankan teknik cornering. Kami sudah mempersiapkan banyak hal untuk seri Katalunya. Saya ingin tampil lebih tenang, lebih sabar, dan mencoba menutup setiap lap dengan konsisten. Target saya jelas, menembus podium, ujar Veda dalam wawancara yang dikutip dari Bolasport.com. Kata-kata itu menggambarkan tekad besar seorang pembalap muda yang tidak hanya membawa nama diri sendiri, tetapi juga kebanggaan bangsa. Tekad bangkit, dari tekanan menuju pembuktian. Bagi seorang pembalap muda seperti Veda, tekanan menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan karir. Setelah musim gemilang di Rookies Cup 2025, banyak yang menilai Veda akan langsung bersinar di Junior GP. Namun kenyataannya, persaingan di ajang ini jauh lebih keras. Di kelas ini, Veda bersaing dengan puluhan pembalap muda Eropa yang sudah lebih lama mengenal sirkuit-sirkuit di Spanyol dan Portugal. Adaptasi pun menjadi kunci utama. Manajer tim AHRT menyebut bahwa progres Veda tetap positif. Kami melihat Veda semakin matang dalam mengelola balapan. Fokusnya kuat, kecepatannya konsisten, dan kami yakin podium hanya soal waktu, ungkap salah satu staf teknis AHRT dalam pernyataan resmi tim. Veda sendiri mengaku lebih fokus pada pembelajaran dan pengembangan diri ketimbang sekadar hasil akhir. Musim ini adalah masa adaptasi. Tapi saya tidak ingin hanya sekadar finish. Saya ingin berjuang di depan, dan Katalunya bisa jadi titik balik, ujarnya dengan nada optimistis. Dukungan publik dan nama besar Indonesia di dunia balap. Nama Veda Ega Pratama kini makin dikenal di kancah balap internasional. Bersama rekan senegaranya Kiandra Ramadipa, yang juga turun di ajang Junior GP 2025, Veda menjadi representasi generasi baru pembalap Indonesia yang berani bersaing di panggung Eropa. Publik tanah air pun memberikan dukungan penuh melalui media sosial. Banyak netizen yang mengungkapkan rasa bangga dan berharap Veda bisa mengikuti jejak pembalap Indonesia lainnya yang sukses menembus Moto3, seperti Mario Aji. Selain itu, Federasi Balap Motor Indonesia, IMI, juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras pembalap muda binaan Astra Honda ini. Veda dan Kiandra membawa nama Indonesia ke level yang semakin tinggi. Kami berharap mereka terus menunjukkan semangat pantang menyerah, ujar perwakilan IMI dalam keterangan tertulis. Fokus pada balapan dan strategi tim. Jelang race weekend di Katalunya, Veda bersama tim teknis AHRT menjalani sesi latihan intensif. Mereka fokus pada pengaturan suspensi, setup ban, dan strategi pit yang sesuai dengan kondisi cuaca Spanyol yang sering berubah-ubah. AHRT juga menegaskan bahwa mereka tidak akan mengambil risiko berlebihan. Target utama mereka adalah menyelesaikan balapan dengan aman, mempertahankan ritme cepat, dan memanfaatkan peluang jika ada celah menuju podium. Dalam konferensi singkat prabalapan, Veda menegaskan, "Saya tahu tantangan di Katalunya tidak mudah. Tapi saya siap. Saya ingin mempersembahkan hasil terbaik untuk tim dan semua pendukung di Indonesia. Mohon doanya. Harapan untuk sejarah baru." Seri Katalunya menjadi momen penting untuk membuktikan sejauh mana perkembangan Veda Ega Pratama di musim perdananya di FIM Junior GP. Hasil di sirkuit ini bisa menjadi penentu langkahnya untuk sisa musim 2025, bahkan menjadi batu loncatan menuju kelas Moto3 pada 2026. Apapun hasilnya nanti, satu hal yang tak terbantahkan, Veda telah menunjukkan karakter sejati seorang pembalap, pantang menyerah, berani bangkit,
dan terus berjuang membawa merah putih berkibar di lintasan dunia. Pada sesi latihan bebas dan kualifikasi untuk Moto3 Malaysia 2025, Veda mengejutkan banyak pihak dengan catatan waktu yang melesat ke Q2, sebuah pencapaian yang jarang didapat pembalap rookie dari Asia Tenggara. Bahkan media Malaysia mulai berbisik-bisik, pembalap Indonesia ini siap go global. Momen kejutan yang membuka pintu. Saat itu di sirkuit, ketika semua mata tertuju pada favorit lokal dan pembalap Eropa, Veda justru muncul dari balik bayang-bayang. Keberhasilannya menembus Q2 bukan hanya sekadar angka, tapi gejala bahwa ia sudah naik level. Ia tak hanya ikut grid, ia mengklaim tempatnya. Media Malaysia pun mulai berisik, menyadari bahwa fenomena muda ini tak bisa lagi dianggap angin lalu. Kerendahan hati yang menjadi kekuatan. Menariknya, setelah mencatat prestasi itu, Veda tak terbawa euforia. Ia tetap mengedepankan sikap rendah hati, menyadari bahwa jalan masih panjang dan persaingan akan jauh lebih kejam di balapan penuh. Sikap ini justru memperkuat citranya sebagai pembalap yang siap, bukan hanya beruntung. Mungkin ini salah satu rahasia kemenangannya, mental yang matang, bukan sekadar mesin yang cepat. Apa arti semua ini untuk balap Indonesia? Veda bukan sekadar pembalap muda yang naik kelas, ia menjadi simbol bahwa bangsa ini punya potensi untuk bersaing di level dunia. Dengan keberhasilannya menembus Q2 dan dikelilingi sorotan media internasional, tekanan dan ekspektasi akan meningkat, namun juga membuka peluang besar. Bagi penggemar dan stakeholders balap di Indonesia, momen ini bisa jadi titik balik, dari menunggu kabar baik ke menciptakan kabar baik. Tantangan yang menanti di depan. Meskipun sudah fix di Moto3, atau paling tidak sangat dekat dengan status itu, Veda tak boleh lengah. Persaingan di grid penuh jauh berbeda dari wildcard atau sesi pramusim. Pengalaman, konsistensi, dan fisik akan diuji. Setiap babak Q2, kualifikasi dan balapan akan jadi ujian nyata, bukan hanya untuk motor atau tim, tapi untuk mental dan strategi. Media sudah mulai memperhatikannya, baik sebagai peluang maupun ancaman. Bagaimana ia menanggapi sorotan itu bisa memengaruhi karirnya secara jangka panjang. Veda Ega Pratama tampaknya telah menorehkan babak baru dalam kisah balapnya, dari calon menjadi kontender dunia. Dengan langkah mantap menembus Q2 di Moto3 Malaysia 2025 dan menyita perhatian media kawasan, ia memperlihatkan bahwa posisi di Moto3 bukanlah mimpi yang jauh, tapi jalan yang sudah didekati. Tugasnya sekarang, membuktikan bahwa pencapaian ini bukan sekadar bunga satu musim, tetapi batu loncatan untuk prestasi yang berkelanjutan. Dan bagi kita semua, sebagai penggemar balap Indonesia, inilah saatnya untuk berdiri, mendukung, dan menyaksikan apakah Veda akan menjadi nama besar berikutnya di panggung dunia. 3 tim dan mesin baru. Uriarte berada dalam tim Liqui Moly di Navolt Intact GP, yang berarti dukungan tim, teknologi, serta persiapan yang matang. Untuk pemula di Moto3, ini bukan situasi biasa. 4. Meningkatkan ekspektasi. Dengan performa seperti ini, publik dan media akan semakin memperhatikan, dan harapan untuk hasil impresif di kualifikasi atau balapan penuh pun akan muncul. Apa selanjutnya? FP1 hanyalah pemanasan, sesungguhnya tantangan besar akan terjadi di sesi kualifikasi dan balapan utama. Untuk Uriarte, pertanyaannya, apakah dia bisa memanfaatkan momentum ini dan meneruskannya ke hasil yang lebih tinggi?